Golkar itu sudah memutuskan bahwa calon presidennya adalah Pak Erlangga Hartarto, calon presiden. Golkar dengan PKB kami menyatakan terbuka peluang yang sangat besar. Partai Golkar dan PKB membuka peluang untuk bergabung dalam koalisi masing-masing yang sudah terbentuk. Partai Golkar yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB menyatakan sangat terbuka peluang untuk bisa bergabungnya PKB dalam koalisi Indonesia Bersatu. Sementara PKB pun demikian, berharap Partai Golkar bisa bergabung dan menambah kekuatan dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Pernyataan tersebut disampaikan masing-masing ketua umum, baik ketua umum Partai Golkar maupun ketua umum PKB saat bertemu dalam jalan santai kemarin. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan memberi sinyal kuat kemungkinan berkoalisi, bahkan bisa jadi KIB dan KIR bergabung dalam satu koalisi. Apalagi masing-masing partai baik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, dan P3, merupakan partai koalisi pemerintahan Jokowi. Begitu juga dengan Partai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB, yang juga merupakan partai koalisi pemerintah. Sehingga bila kemudian partai-partai tersebut bergabung dalam koalisi, tentu akan lebih mudah menemukan persamaan. Golkar dengan PKB kami menyatakan terbuka peluang yang sangat besar. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, tidak menapik apa yang dikatakan Airlangga Hartarto. Bahkan Gus Muhaimin mengaku kalau komunikasi yang dilakukannya dengan Partai Golkar sudah mendapat restu dan sepengetahuan Partai Gerindra, yang mana tujuannya untuk menjalin komunikasi dengan partai manapun untuk bisa bergabung dengan koalisi Gerindra PKB, supaya koalisi Gerindra PKB bisa menambahkan koalisi yang baru dan lebih kuat. Ketua Harian Partai Gerindra Sukmi Dasko Ahmad membenarkan apa yang dikatakan Gus Muhaimin. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memang akan terus menjalin komunikasi dengan partai lain untuk membuka ruang bisa berkomunikasi atau menambah partai dalam koalisi yang sudah dibentuk Gerindra dan PKB untuk memenangkan Pilpres yang akan datang. Prabowo tahu persis, bahkan memberi dukungan untuk berkomunikasi dengan semua partai, khususnya kepada Golkar. Apa yang dilakukan oleh PKB itu adalah sesuatu yang sudah dibicarakan bahwa pentingnya partai-partai untuk saling memperkuat ikatan koalisi. Sinyal kemungkinan adanya perpindahan koalisi, baik Partai Golkar dan PKB, memang sangat terbuka. Menyusul belum adanya kepastian final akan parpol yang membentuk koalisi, termasuk koalisi perubahan. Bisa jadi Partai Golkar akan bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB, ataupun sebaliknya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan KIB dan KIR memutuskan bergabung dalam satu koalisi untuk mengusung capres dan cawapres yang mereka sepakati. Selain karena sama-sama parpol koalisi pemerintah, masing-masing parpol baik di KIB maupun KIR sudah pernah bersama-sama dalam koalisi di Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu. Partai Golkar tampaknya akan merasa lebih nyambung dan nyaman
bila memutuskan berkoalisi dengan parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Dan itu sangat terlihat dengan sinyal yang diberikan kepada PKB saat bertemu kemarin. Berbeda saat Partai Golkar menerima kunjungan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS beberapa hari yang lalu, yang mana Partai Golkar secara tegas menolak ajakan PKS untuk bergabung dalam rencana koalisi perubahan yang sedang digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres yang akan datang. Sikap tegas Partai Golkar tersebut disampaikan langsung saat konferensi pers bersama jajaran pengurus DPP PKS yang berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar. Golkar secara tegas menyatakan untuk Pilpres yang akan datang sudah menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, sehingga sulit bagi Partai Golkar menerima ajakan PKS untuk mengusung Anies. PKS sendiri dalam kunjungan ke Partai Golkar yang dipimpin sekjennya Abu Bakar Al-Habsyi melalui pantun mencoba untuk menjajaki dan membuka pintu untuk Partai Golkar bisa bergabung dalam koalisi perubahan demi menangkan Anies Baswedan di Pilpres nanti. Sekarang kami datang bersama hendak bertanya ke arah mana gerakan Partai Golkar. Kalau konteksnya Golkar, ya, Golkar itu sudah memutuskan bahwa calon presidennya adalah Pak Erlangga Hartarto, calon presiden. Langkah PKS yang mencoba menjalin komunikasi dengan Partai Golkar, selain dalam upaya mengajak Partai Golkar bergabung dalam koalisi perubahan, juga disinyalir dalam upaya PKS mengantisipasi bila memang tidak menemukan titik kesepakatan final dalam koalisi perubahan nanti, terutama soal posisi cawapres Anies. Rencana koalisi perubahan sendiri belum memiliki kepastian final apakah memang akan terbentuk atau tidak. Meskipun PKS dan Demokrat sudah menyatakan dukungan pada Anies, faktanya dukungan tersebut belum dilakukan secara resmi. Dan Nasdem sebagai partai pengusung Anies pun akhir-akhir ini mulai terlihat melakukan manuver politik dengan mengunjungi sekber Gerindra dan PKB, serta bertemu dengan Partai Golkar. Maka wajar bila kemudian muncul penilaian, bisa saja kemudian hari Nasdem dengan kondisi dan perkembangan yang ada memutuskan untuk membatalkan mengusung Anies. Dan ini yang kemudian membuat PKS mencoba melakukan manuver dengan membuka ruang komunikasi dengan partai lain termasuk peluang berkoalisi.